Barusan ramai saya lihat di YouTube beberapa teman menyampaikan kekhawatirannya tentang draft Perpres baru terkait tentang media sustainability. Benarkah akan mempengaruhi nasib para konten kreator? Saya baru nonton videonya Bang Dika, terus TLM sama Detektif Aldo. Jadi intinya mereka mengkhawatirkan tentang aturan baru, draft sebenarnya, draft Perpres tentang media sustainability. Draft ini dibuat bulan Februari 2023, tapi barusan aja sempat mencuat lagi karena dikhawatirkan akan segera disahkan. Dan kalau sampai disahkan, kayaknya bakal berpengaruh terhadap nasib para konten kreator. Singkatnya, yang dibahas sama teman-teman tadi ada beberapa poin. Yang pertama, ada masalah kurasi. Bahwa nantinya kalau kita mau mengupload sebuah konten, review atau apapun itu, harus dikurasi dulu, harus di-preview dulu sama Dewan Pers. Jadi nggak bisa lagi kita asal upload langsung publish gitu ya. Jadi harus ada proses moderasi, ada kemungkinan nggak boleh publish dengan alasan nggak tahu apa nanti. Ada juga kemungkinan video yang udah tayang bisa di take down. Dan udah gitu kabarnya para konten kreator ini harus terdaftar juga di Dewan Pers. Jadi untuk bisa secara resmi boleh mempublish sesuatu itu harus terdaftar katanya. Kemudian ada poin selanjutnya tentang bagi hasil. Jadi penghasilan yang kami dapat sebagai konten kreator dari YouTube itu harus ada bagi hasilnya ke Dewan Pers tadi. Jadi penghasilan yang udah nggak terlalu gede, jadi jangan terlalu termakan berita gitu ya. Penghasilan sebagai konten kreator itu nggak gede bre, nanti saya bocorin. Ya kalau kamu ngelihat yang udah gede-gede macem Deddy Corbuzier, ya iyalah itu penontonnya udah jutaan gitu kan. Tapi kalau yang kecil-kecil kayak saya gini, gak gede penghasilannya, dan itu katanya nanti harus ada bagi hasil lagi. Jadi penonton yang udah sedikit nanti ada kemungkinan dikurasi lagi, nggak boleh tayang, yang tayang diturunin, penonton tambah berkurang, dan masih akan dipotong bagi hasil lagi. Waduh, bahaya nih. Bisa-bisa nasib para konten kreator, terutama yang baru mau mulai, ya bakal cepat gulung tikar kali ya. Tapi tahan dulu, saya udah coba baca draft Perpresnya. Teman-teman Tech and Tips di sini juga udah baca semua. Saya udah nyuruh mereka baca, saya udah suruh mereka nonton video-videonya. Terus kami udah lakukan discussion internal, dan sekarang saya pengen nge-share kesimpulan yang udah kami dapat dari baca Perpresnya dan brainstorming gitu ya. Dan sekalian aja di sini saya tag semuanya, Bang Dika, TLM, Detektif Aldo, terus siapa lagi, GTID, Jawara Media, Jagat Review, Bang Alfa Jonathan, dan saya open untuk discussionnya nggak perlu ada di sini, mungkin bisa di forum lain kalau memang dirasa perlu gitu ya. Karena kalau memang peraturan baru ini nanti akan berpengaruh terhadap para konten kreator, ya mau nggak mau memang kita harus bersatu untuk ikutan mengawal gitu ya. Dan kalau misalkan kita mau mengawal, ya mau nggak mau memang kita harus kawal dengan cara yang benar. Dan yang benar itu adalah, pertama, kita harus benar-benar paham tentang isi draft Perpresnya. Jangan sampai kita udah terlanjur teriak kemana-mana, ternyata yang kita sampaikan keliru. Kita salah memahami isi dari aturan yang ditulis di situ. Karena semua orang tahu bahwa bahasa hukum yang tertulis itu seringkali agak susah untuk dimengerti gitu ya. Jadi di sini kalau saya nanti sampaikan sesuatu dan sekiranya ada yang agak kurang benar, silahkan dikoreksi. Dengan cara yang benar, kita akan mengawal dengan damai bre. Disclaimer dulu, sebelum saya memasuki dunia YouTube, saya ada di dunia engineering. Cukup lama. Di dunia engineering itu saya terbiasa membaca aturan, baca code, baca standar seperti ISO, SME, ANSI, dan segala macam. Dimana secara susunan bahasa itu ya boleh dibilang kurang lebih hampir sama seperti Perpres yang saya baca itu. Jadi urut-urutannya awalnya itu apa, terus nanti isinya bagaimana itu ada. Jadi kurang lebih saya udah lumayan familiar dengan bagaimana cara membacanya. Kemudian sebelum saya jadi engineer, saya kerja di media. Jadi zaman saya kuliah dulu, saya kerja di salah satu stasiun radio yang punya jaringan nasional pastinya. Stasiun radio yang sama tempat Indra Bekti dan Nirina Zubir siaran juga waktu itu. Jadi saya barengan sama mereka, cuma beda cabang. Dan kebetulan radio tempat saya bekerja itu dimiliki oleh surat kabar terbesar di Jawa Tengah saat itu. Jadi saya sudah terbiasa berkumpul dengan para wartawan, saya udah banyak belajar dari mereka. Dan saya sebagai penyiar radio, saya juga merangkap sebagai produser. Jadi saya membuat konten saya sendiri, dan untuk membuat konten itu ada banyak sekali effortnya. Bukan googling, karena waktu itu Google belum kayak sekarang dan nggak boleh, waktu itu hanya mengandalkan Google nggak boleh. Jadi saya harus benar-benar cari source betulan, wawancara betulan untuk bisa bikin satu acara. Jadi saya udah paham banget bagaimana suka dukanya cari materi, bagaimana suka dukanya harus ketemu sama orang, bagaimana suka dukanya harus wawancara, dan setelah semua itu belum tentu boleh dipublikasikan.
Jadi kalau kita bicara tentang jurnalistik, kode etik jurnalistik, walaupun saya nggak paham sampai secara detailnya, tapi waktu itu saya udah menjalani, jadi saya udah tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam ranah jurnalistik seperti ini. Saya kasih satu contoh, jadi kalau saya pengen bikin berita jelek tentang seseorang atau tentang sesuatu, itu saya nggak boleh hanya comot berita dari satu sumber, habis itu saya langsung re-upload lagi, saya publikasikan ulang, saya bacakan ulang untuk dinikmati sama orang, itu nggak boleh, bre. Saya harus bener-bener konfirmasi. Jadi kalau saya mau kasih tunjuk sesuatu yang jelek tentang seseorang, saya harus konfirmasi dulu ke orangnya itu, bener nggak beritanya. Jangan sampai saya udah telanjur ngomong, ternyata hal itu tidak terjadi. Pencemaran nama baik, kalau yang sekarang lagi rame gitu ya. Jadi satu contoh waktu itu saya pernah bikin satu liputan tentang praktek aborsi ilegal. Dan waktu itu saya bukan googling, saya bukan nanya ke orang bagaimana prakteknya seperti apa, tapi saya langsung wawancara pelaku jasa aborsi ilegalnya. By phone waktu itu, karena nggak memungkinkan untuk saya datangi, lokasinya lumayan jauh. Dan udah, setelah susah payah seperti itu, harus saya serahkan dulu ke editornya. Jadi ada orang yang ngoreksi dulu untuk memastikan bahwa beritanya ini valid sebelum boleh dipublikasikan. Itulah susahnya. Kalau sekarang gampang, bre. Googling, cari. Udah, langsung upload, kamu nggak perlu konfirmasi sama siapapun, nggak ada orang yang akan mengoreksi, dan akhirnya muncul berita-berita yang hoax, nggak bener. Berita palsu, berita yang nggak jelas ya sejenisnya itulah ya. Bahkan dalam proses publikasi sekalipun, jadi kalau di radio itu kan live bre, on air, jadi saya harus ngomong gitu ya. Itu masih dikontrol loh. Jadi dari KPI itu ternyata memantau. Jadi saya udah menyampaikan, tapi bukan melarang ya. Jadi saya menyampaikan hal-hal itu boleh, tapi begitu saya kebablasan, ngomong yang nggak sopan, ngomong bajingan misalkan, itu langsung ditelepon bre, mas tolong ngomongnya jangan kayak gitu. Isi beritanya nggak dikoreksi, tapi yang penting bahasanya yang sopan. Bener-bener dikontrol. Nah, selain radio, waktu itu yang masih ramai adalah koran dan majalah. Dan di koran itu setiap kali ada artikel, itu bahasanya saya ingat banget. Bahasa baca artikel di koran itu bahasanya bener-bener luar biasa hebat. Menggunakan kata-kata yang bagus, pilihan katanya memang bukan kata-kata yang kampungan gitu lah ya. Terus disusun dengan kalimat yang bagus lah pokoknya. Nggak kayak kamu baca berita online sekarang yang ya bahasanya kalau boleh saya bilang sih bahasa ngobrol sehari-hari yang kurang pas kalau dijadikan artikel resmi gitu ya. Dan setelah baca panjang, nanti di bagian bawah itu ada inisial wartawannya. Siapa yang bikin beritanya. Itu yang kalau begitu saya baca, wah bagus nih, dilihat wartawannya, oh namanya LJ, wah bagus nih berarti orangnya. Besok lagi, kalau ada tulisannya LJ, udah langsung baca. Karena kemungkinan besar artikel yang dia buat bagus gitu ya. Nah, seiring berjalannya waktu, media internet mulai berkembang, terus portal berita online juga sudah mulai berkembang. Waktu itu detik.com, terus apa lagi Kaskus, Okezone, dan segala macam mulai bermunculan. Berita udah gampang banget kita dapat. Jadi kalau yang biasanya kita nunggu berita itu setiap pagi koran datang, sekarang nggak perlu. Setiap saat udah bisa buka itu di internet gitu ya. Nah, sejak mereka bermunculan, mulai terjadi pergeseran. Di koran, kualitasnya sudah mulai menurun. Yang tadinya bahasanya bagus, habis itu di bawah ada inisial si wartawan yang menulis gitu ya. Lama-lama jadi agak nggak jelas sih. Karena waktu dibaca, bahasanya kok begini sih. Habis itu di bawah tulisannya bukan inisial wartawan yang saya kenal, tapi di situ tertulis DTK. Habis itu lagi DTK, OKZ. Loh, kayaknya ini inisial detik.com sama Okezone deh. Kenapa dijadiin rujukan untuk bikin berita di koran? Dan ternyata waktu itu kekhawatiran saya benar-benar terbukti. Kualitas berita cetak udah mulai menurun. Dan akhirnya koran sekalipun lama-lama menghilang. Karena mereka sendiri udah copy-paste dari media online yang sekarang menjadi satu-satunya sumber berita para netizen. Dan semakin kesini kondisinya semakin parah. Jadi kalau saya sekarang setiap hari buka browser itu di Microsoft Edge itu kan defaultnya feed berita gitu kan ya. Saya ya mau nggak mau memang baca berita yang muncul di situ, berita nasional. Dan setiap hari saya akan membaca berita yang sama. Terus-terusan berulang-ulang ya beritanya isinya itu doang, hal yang sama diulang lagi setiap harinya dengan susunan kata-kata yang berbeda, tapi intinya adalah sama. Jadi setiap hari saya dihadapkan pada berita yang sama. Dan kalau dilihat ternyata websitenya beda-beda. Begitu diklik itu ternyata portal berita yang berbeda, tapi menyampaikan berita yang sama. Seringkali kata-katanya sama persis. Dan saya yakin itu kopas kali ya, karena ya bener-bener sama persis. Terus ini maksudnya gimana? Udah bukan lagi kualitas yang menurun, karena secara pemilihan kata juga udah enggak banget. Judulnya juga, clickbaitnya juga nggak jelas.
Terus seringkali judul sama gambar yang dicantumkan itu nggak nyambung. Jadi judulnya apa, gambarnya beda ternyata. Terus seringkali beritanya negatif doang tentang seseorang menjelekkan orang lain yang ternyata orangnya nggak terima, terus nuntut balik pencemaran nama baik, terus dituntut balik lagi. Pokoknya bikin bosen lah, tiap hari gitu aja kasusnya. Dimana kalau saya inget lagi, zaman saya masih kerja di media, hal seperti itu nggak ada sama sekali. Jadi di sini sebagai orang yang sudah pernah bekerja di media pada masa itu, kayaknya saat baca draft perpresnya, saya bisa langsung menangkap, iya ya, kayaknya yang seperti ini memang harus dikontrol. Kalau zaman dulu yang kontrol adalah kantor saya sendiri, bos saya sendiri yang melakukan kurasi, jadi hasil kerja saya dikoreksi dulu, oke, ini boleh naik, ini jangan, coret. Akhirnya dari 5 yang saya ajuin, cuma 2 yang boleh dipublish. Ya memang harus begitu, karena kalau nggak bakal banyak berita hoax yang muncul. Tapi sekarang nggak ada kurasi, muncul istilah yang namanya citizen journalist, di mana setiap orang boleh membuat berita, boleh meliput pakai HP yang rekam dan segala macam, dan sembarangan ngupload. Akhirnya yang diupload salah, beritanya nggak tepat gitu ya. Jadi karena tidak ada yang melakukan kurasi, dan akhirnya Dewan Pers merasa resah dengan itu, dibuatlah kurasi untuk itu. Ya kalau saya bilang sah-sah aja sih ya. Tinggal bagaimana cara pelaksanaannya dan kira-kira nanti siapa targetnya. Jangan-jangan orang-orang yang kayak saya, kayak teman-teman tektuber lainnya yang sebenarnya bukan menyebar berita hoax, ikutan kena imbasnya. Dan itu intronya lumayan panjang, dan saya memang harus menceritakan ini biar kamu tahu juga bahwa saat nanti saya bicara, dan dari tadi saya bicara, itu memang berdasarkan experience yang memang di bidang yang sudah saya geluti sejak lama gitu ya. Nah, sebelum saya masuk ke draft perpresnya, saya pengen tanya satu hal dan tolong jawab di kolom komentar juga nggak apa-apa. Kalau kamu sudah merasakan hidup dari sejak sebelum tahun 2000, jadi di saat tahun 2000 itu kamu sudah cukup dewasa untuk menikmati dunia lah ya. Saya pengen tanya, dari sejak tahun 2000 sampai sekarang, berarti sekitar 20-an tahun lebih, apakah kamu pernah merasa adanya pengekangan berekspresi? Jadi kalau orang bilang freedom of speech, ngupload berita, pernah nggak kamu merasa pemerintah kita itu melarang berita tertentu untuk diterbitkan? Jadi kalau ada orang bikin berita terus nggak boleh dibredel, terus orangnya ditangkap di penjara. Pernah atau nggak? Sejauh yang saya rasakan, hal itu tidak terjadi di Indonesia. Yang kejadian di Indonesia adalah sejak zaman Orde Baru runtuh itu ya. Wah, ini banyak yang nggak paham nih. Jadi zaman Orde Baru itu memang kebebasan bersuara itu nggak ada sama sekali. Tapi begitu dia runtuh, akhirnya orang-orang kayak lepas gitu ya. Kayak akhirnya gue boleh ngomong, akhirnya gue boleh demo, akhirnya gue boleh bikin berita semau gue gitu ya. Dan akhirnya yang namanya kebebasan berbicara, kebebasan berekspresi jadi kebablasan. Dan kalau saya sih nyebutnya bukan kebebasan berekspresi lagi sekarang, tapi kebodohan berekspresi. Karena ekspresinya kelewatan, bre. Jadi nggak ada patokan-patokan yang dipegang gitu ya. Jadi kalau zaman dulu orang wartawan bikin berita itu ada namanya kode etik jurnalistik. Tapi sekarang yang namanya citizen jurnalis, mereka nggak peduli dengan kode etik jurnalistik. Nggak tahu dan nggak mau tahu. Akhirnya ya seperti inilah. Banyak berita hoax, banyak berita yang tidak bermanfaat dan sejenisnya. Jadi sejauh yang saya pahami, kode etik jurnalistik yang dari dulu sudah ada, itu tidak pernah mengekang kebebasan orang untuk berpendapat, nggak pernah mengekang kebebasan orang untuk menerbitkan suatu berita, tapi ada guidance-nya bahwa berita yang kamu keluarkan harus valid, tidak boleh hoax, tidak boleh ada ceritanya kamu ngeluarin berita akhirnya ternyata tidak terbukti terjadi, lu dituntut, itu nggak boleh. Itu namanya ketidakprofesionalitasan lah, kayak gitulah ya. Nah, sekarang kita masuk ke draft perpresnya. Dari awal menimbang, pasalnya ada banyak, A, B, C, D, E, dan terakhir menetapkan. Kita perhatikan di sini poin D, karena ini adalah poin terpenting. Perusahaan platform digital bertanggung jawab mencegah penyebarluasan berita dan informasi yang mengandung kebohongan dan fitnah, menyesatkan, mengadu domba, tidak bermanfaat, serta tidak menghargai hak cipta pemilik berita. Intinya adalah kamu nggak boleh bikin berita yang memancing kerusuhan, memancing keributan orang, dan nggak boleh mengeluarkan berita hoax dan berita yang tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat itu contohnya beberapa waktu kemarin feed yang muncul itu adalah berita tentang ada satu cowok ditinggal pergi sama istrinya yang baru dinikahi sehari. Terus habis itu dicari-cari nih siapa yang salah. Apa ceweknya, apa cowoknya, atau mantannya si ceweknya. Pokoknya intinya ngerecokin kehidupan rumah tangga orang lah. Dan itu berita muncul setiap hari. Buat saya itu nggak ada manfaatnya sama sekali. Udah gitu si orang ini diundang kemana-mana nih untuk diinterview, terus dijodohin, terus apalah pagi. Pokoknya ngurusin rumah tangga orang lah. Dan itu yang buat saya adalah sesuatu yang
iya sekali muncul nggak apa-apa sih, tapi kalau setiap hari dari pagi sampai sore dan selama seminggu penuh saya dihadapkan dengan feed yang seperti itu, kok kayaknya mendingan gue blok aja kali ya. Dan poin berikutnya adalah nggak boleh copy paste berita punya orang lain. Itu poin pentingnya. Nah, kira-kira aturan ini apakah akan berpengaruh terhadap YouTuber? Apakah kami sebagai reviewer teknologi masuk ke dalam kategori tersebut? Kalau dari yang saya lakukan selama ini dan ya kamu juga memperhatikan gimana para tektuber melakukan pekerjaannya gitu ya. Kayaknya kalau berita hoax enggak deh, karena yang kami sampaikan itu adalah sesuatu yang memang benar-benar dilakukan. Jadi kami nge-review hardware, nge-review laptop, nge-review apapun itu ya memang dilakukan beneran dan kami sampaikan datanya gitu ya. Itu bukan berita hoax. Dan itu apakah bermanfaat atau enggak? Ya buat banyak orang itu bermanfaat, bre. Terus bagaimana dengan Kopas Berita? Ya harusnya enggak juga sih ya, karena tektuber kan nge-review sendiri, ngetes barang sendiri, sama-sama pegang barangnya gitu kan. Terus kalau harus menyampaikan berita ya kita sampaikan dengan cara yang masing-masing ya, dengan style masing-masing dan pendapat masing-masing juga. Jadi seharusnya nggak ada kekhawatiran untuk ada bagi hasil karena nggak masuk ke sana gitu kan. Nah, sekarang kita coba baca nih bab 1 pasal 1 yang kemarin dikhawatirkan sama teman-teman. Karena sepertinya yang saya baca itu kok berbeda ya, saya memahaminya dengan cara yang berbeda, tapi tolong dikoreksi kalau salah. Kita baca bareng-bareng. Jadi bab 1 ketentuan umum pasal 1 ini baru tentang definisi. Jadi definisi itu adalah kata-kata yang dipakai di Perpres ini nanti apa aja. Kalau kamu bingung bisa dibaca di sini. Maksudnya apa sih? Dan ini sama seperti saya baca standar atau code seperti ISO, SME, ANSI dan segala macam. Di awal itu ada definisi dulu sebelum masuk ke aturan sebenarnya. Contoh nih ya, kita baca. Nomor 1, tanggung jawab perusahaan platform digital adalah. Itu bukan bukan menyebutkan tanggung jawab dalam ranah aturan ya. Ini adalah definisi. Jadi kalau dalam Perpres ini ada yang menyebutkan tanggung jawab perusahaan platform digital, itu maksudnya adalah ini loh. Nomor 2, bagi hasil adalah. Nomor 3, berita adalah. Nomor 4, kode etik jurnalistik adalah. 5, layanan platform digital adalah. Ini semua baru definisi. Kita nggak bisa berdebat tentang definisi karena belum masuk ke pembahasan utama. Nah, tapi dari sini memang kita bisa ambil beberapa poin. Misalkan tentang bagi hasil yang dikhawatirkan sama teman-teman. Apakah bagi hasil itu artinya pemerintah minta jatah gitu ya? Kita lihat aja di nomor 2 nih. Bagi hasil adalah pembagian pendapatan atas pemanfaatan berita oleh perusahaan platform digital yang diproduksi perusahaan pers berdasarkan perhitungan nilai keekonomian. Jadi bagi hasil di sini yang dimaksud adalah kalau saya sebagai pembuat artikel itu saya nulis beritanya nyomot dari berita orang lain yang bekerja di perusahaan pers. Jadi saya adalah perusahaan platform digital dan saya ngambil artikel punyanya orang dari perusahaan pers. Baru saya harus bagi hasil ke mereka. Dan ini sebenarnya hampir sama seperti sistem copyrightnya YouTube. Kalau kamu ambil video punya orang lain, kamu masukin ke dalam video kamu, akan ada notifikasi dan akan ada kemungkinan harus ada bagi hasil juga. Nah, tinggal di sini siapa yang dimaksud dengan perusahaan platform digital? Apakah YouTube termasuk? Kita lihat aja ke pasal 5 dan 11. 5 itu tentang siapa layanan platform digital. Tapi kalau perusahaan platform digital berarti di pasal 11. Perusahaan platform digital adalah penyelenggara sistem elektronik lingkup privat yang menyediakan dan menjalankan layanan platform digital dan memanfaatkannya untuk tujuan komersial melalui pengumpulan dan pengolahan data. Oke, berarti seharusnya YouTube masuk ke dalam kategori ini. Berarti saya juga termasuk. Tapi apakah saya termasuk kategori yang harus bagi hasil? Apakah teman-teman seperti DKID, TLM, GTID, dan lainnya termasuk yang harus bagi hasil? Ya harusnya tidak. Kalau kami semua tidak melakukan copy paste dari artikel siapapun. Sorry, bukan artikel siapapun, artikel milik perusahaan pers. Jadi kalau saya nih misalkan ngambil rujukan artikel itu dari Gamers Nexus misalkan atau dari videocars.com dan saya kopas 100% sekalipun untuk jadi konten, gak masalah karena Gamers Nexus dan videocars.com bukan perusahaan pers. Memangnya perusahaan pers apaan sih? Kita lihat nih, perusahaan pers ada di ayat 10. Adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers yang meliputi media cetak, media elektronik, kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi. Jadi yang dimaksud perusahaan pers adalah ya koran, terus majalah, TV, radio, dan sejenisnya. Dan harus berbadan hukum Indonesia. Jadi kalau saya ngambil artikelnya Gamers Nexus, videocars.com, gak kena aturan bagi hasil. Karena mereka bukan perusahaan badan hukum Indonesia. Tapi kalau saya ngambilnya dari mungkin dari majalah, dari koran Indonesia, dari radio, dari TV,
baru saya perlu bagi hasil ke mereka, bukan ke pemerintah. Dan sisanya yang ada di bab 1 ini, definisi, ada yang saya baca sih tidak ada yang mengancam keberadaan tektuber kali ya. Karena di sini baru definisi. Potensi masalah baru muncul di bab 4. Cuma dari draft yang saya dapat ini, nggak ada bab 2-3-nya. Jadi saya nggak tahu isinya apaan. Jadi nggak apa-apa lah, kita lompat langsung aja ke bab 4-nya. Bahwa perusahaan platform digital ditetapkan oleh Dewan Pers berdasarkan kehadiran signifikan dari perusahaan platform digital di Indonesia. Terus dia diukur berdasarkan bla 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 yang tertulis di sini. Jadi di sini yang akan menentukan suatu media itu apakah masuk ke dalam kategori perusahaan platform digital atau enggak itu adalah Dewan Pers berdasarkan kategori yang sudah mereka tentukan. Nah, apakah YouTube, Facebook, X, terus apa lagi? Instagram, TikTok itu bisa termasuk ke dalam perusahaan platform digital? Ya kalau dari Dewan Pers menyatakan iya, ya berarti mereka termasuk gitu ya. Tinggal permasalahannya, apakah mereka mau mengikuti aturan yang ditentukan oleh Dewan Pers? Kayaknya sih nggak bakal mau karena di situ dijelaskan juga tentang algoritma bahwa perusahaan platform digital ini punya kewajiban untuk nge-share algoritma. Kalau ada perubahan algoritma harus diberitahukan dulu ke Dewan Pers. Dan sejauh yang saya tahu mereka nggak akan mau nge-share algoritma apapun ke pemerintah Indonesia. Kenapa? Ya karena mereka nggak ada urusannya sama Indonesia. Mereka bukan perusahaan Indonesia. Dan seandainya pemerintah kita minta aneh-aneh, ya mereka tinggal bilang, ya sudah kalau lu nggak mau, gue tinggal cabut aja dari negara lu. Mereka benar-benar gak punya kewajiban untuk memenuhi tuntutan pemerintah Indonesia. Nah, ini bahayanya adalah seperti yang terjadi beberapa bulan lalu. Masih ingat kan tentang ramenya Kominfo yang katanya bakal memblokir PayPal, memblokir Steam, Epic Games, dan segala macam gitu kan? Apakah kalau sosial media tadi nggak mau mengikuti aturan pemerintah, mereka bakal beneran diblokir dan akhirnya para konten kreator nggak bisa lagi berkreasi dan kehilangan pekerjaan? Ya mungkin atau tidaknya memang nggak ada sesuatu yang nggak mungkin sih, tapi kayaknya nggak mungkin deh. Kenapa saya bilang nggak mungkin? Karena dari awal aja target mereka itu bukan memblokir Facebook, bukan memblokir YouTube, dan bukan memblokir sosial media yang lainnya. Target mereka adalah menghilangkan berita hoax, menghilangkan copy-paste berita dari sumber yang sebenarnya gitu ya. Dan kalau seandainya kamu memang melakukan copy-paste, akan ada aturan bagi hasil. Poinnya ada di situ, bukan tentang memberedel informasi, enggak. Tapi poinnya tentang jangan menyebarkan berita yang nggak benar, berita yang bikin rusuh, dan tidak mengcopy berita orang lain tanpa izin. Tapi utamanya, kalau perkiraan saya sebenarnya ya masalah bagi hasil tadi sih, bahwa para wartawan yang sudah susah payah mencari artikel, mencari berita, itu ternyata dicomot doang sama orang, terus dipaste di portal berita mereka, dan akhirnya mereka yang dapat uang karena mereka lebih rame gitu ya, dan wartawan yang aslinya ini nggak dapat apa-apaan. Ya kasihan sih, sama seperti YouTuber, udah capek-capek bikin video, ternyata di-re-upload sama orang, dan ternyata di sana lebih rame. Ya wajar aja kalau mereka minta bagian gitu kan. Dan tentang bagi hasil ini diatur lagi dalam bab terpisah, bab 6. Dan di situ kita lihat aturannya panjang sekali, silakan dibaca. Tapi pada intinya adalah para tektuber, termasuk saya, seharusnya tidak akan terlalu terpengaruh ya. Jadi karena saya membuat berita, membuat kontennya itu bukan hoax, terus juga bukan copy paste dari orang lain, jadi harusnya saya nggak kena kurasi dan nggak kena aturan bagi hasil. Kecuali untuk konten kreator yang memang ngambil informasi dari media milik perusahaan pers. Misalkan Detektif Aldo nih, dia bikin suatu konten, di mana di dalam kontennya itu dia ngambil beberapa artikel dari majalah Tempo misalkan, atau dari koran Kompas misalkan. Ya masuk akal aja sih kalau akhirnya si pemilik artikel asli ini minta ada bagi hasil, karena itulah yang terjadi di YouTube. Bedanya YouTube udah punya algoritma sendiri, dia udah punya sistem yang akan secara otomatis ngasih tahu nih bahwa video lu dipakai sama orang lain. Dan akhirnya si pemilik video mau ngapain nih? Diizinkan aja, minta di take down atau minta bagi hasil. Itu ada mekanisme seperti itu. Tapi wartawan dengan media berita yang seperti sekarang ini belum punya alat untuk kesana, bre. Tapi mekanismenya nanti bukan antar personal. Jadi bukan antara saya dengan orang si wartawan yang menulis berita, tapi antar company. Jadi mereka under siapa nih? Under Kompas misalkan, dan saya under Tech and Tips Group nih, kalau misalkan ada, belum ada ya. Dan itu nanti tanggung jawabnya adalah antara Tech and Tips Group dengan Kompas, bukan antara saya dan wartawannya secara personal. Nah, tinggal masalahnya apakah hal itu bisa diterapkan di YouTube. Kalau saya punya website nih, saya punya Tech and Tips Media, techandtips.com misalkan. Terus di situ saya punya karyawan beberapa wartawan yang saya kasih tugas membuat artikel. Nah, ternyata artikel yang mereka buat itu copy paste dari punya orang lain.
Saya nggak tahu nih, tapi akhirnya ketahuan bahwa mereka copy paste. Ya, saya harus bertanggung jawab karena mereka adalah karyawan saya. Terus artikel yang mereka buat dan menghasilkan uang, itu juga saya yang pakai uangnya. Salah satunya untuk menggaji mereka. Jadi adalah wajar kalau saya memberi kompensasi kepada pemilik artikel yang asli. Tapi YouTube berbeda. Saya sebagai konten kreator, saya bukan karyawannya YouTube. Kalau tadi di website, artikel yang dibuat itu adalah jadi milik saya sebagai owner websitenya. Kalau di YouTube berbeda, video yang saya buat bukan jadi milik YouTube. Videonya adalah milik saya, copyright-nya adalah milik saya. Jadi kalau sampai aturan ini akan diberlakukan, mereka tidak bisa langsung minta YouTube untuk bertanggung jawab, tapi harus masing-masing ke channelnya. Dan lebih spesifiknya lagi, bukan hanya channelnya, tapi spesifik ke video tertentu yang memang dianggap hasil copy paste dari artikel lain. Kurang lebih seperti itu. Tinggal masalahnya kalau sampai ada yang videonya kena bagi hasil gitu ya. Kira-kira berapa bagi hasil yang akan didapatkan? Ya memang persentasenya belum ada. Tapi yang saya khawatirkan adalah si pembuat aturan ini, mereka sudah termakan berita yang beredar bahwa semua konten kreator itu kaya raya. Sepertinya banyak orang yang banyak terjebak sama social blade bahwa di situ tertulis penghasilan YouTuber ini minimal $5.000 sebulan dan maksimalnya bisa sampai 200.000. Banyak banget kan? Tapi kayaknya kita ambil tengah-tengah aja deh. Kira-kira 20 ribuan dolar lah. Itu kan udah ratusan juta tiap bulannya. Jadi wajar dong kalau saya minta bagi hasil. Saya juga bisa ikutan kaya gitu kan? Tapi apakah benar seperti itu? Ya sayangnya saya sampaikan bahwa hal itu tidak sepenuhnya benar. Mungkin kalau sekelas yang udah jutaan ya kayak Gadgetin, apalagi dia di Corbusier gitu ya, setiap kali mereka bikin video yang nonton ada jutaan, iya hasilnya pasti gede banget gitu kan. Dan kalau sampai mereka harus ada bagi hasil karena mereka terbukti copy paste misalkan dari artikel lain, ya mungkin si pembuat artikel akan dapat uang yang lumayan banyak. Tapi kalau channelnya adalah channel receh kayak Tech and Tips, aduh bre. Saya kasih bocoran satu ya. Ini ada satu video saya yang lumayan rame. Penontonnya ada 25.000. Dan kamu tahu berapa uang yang saya dapat dari sana? 200.000 rupiah coy. Untungnya saya tidak copy paste. Kalau sampai saya copy paste, bisa-bisa dapatnya cuma 25.000 bre.